hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berkat ibadah kita dulu. Syukur terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan-Mu setiap kali Tuhan. Kau baik Bapak. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Mari lekas setiap kami sucikan dan kami, tetapi kami yang pengurus kopi ibadah ini dari awal ke akhir. Segarkan kami kembali Tuhan, buat kami lebih lagi sibuk pada Yesus. Kami siap mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat ini kasih buat ini siap mulai ibadah ini bersama-sama dengan saya. Mari katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Syukur. Lebih dari yang telah minta, lebih dari yang telah inginkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Mari tetap lanjutkan karya dalam kami, tetap buat kami Tuhan senantiasa mau berharapan, buat kami lebih lagi serupa dengan Engkau Yesus, sampai dunia melihat Engkau ada dalam kami dan kami dalam Tuhan. Kini kami siap puji menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Kau pimpin setiap kami, berikan kami sukacita-Mu Tuhan, sebab sukacita-Mu adalah kekuatan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap puji menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Siap puji Tuhan. Yang siap katakan aku siap. Sekali lagi aku siap. Haleluya. Puji kuasa. Hallelujah.
Percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong kita akan tetap selalu menolong kita. Amin. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang keren Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sudah kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami siapkan diri kami, kami siapkan hati kami. Kami akan sambut dengan pujian tinggikan dari Yesus.
Jesus. Haleluya. Bapak kami percaya Bapak berdaulat penuh atas segala sesuatu. Semuanya ada di dalam otoritas kuasa. Kami sangat bersyukur. Kami punya Allah yang sangat luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Bapa yang sangat kasih. Kemuliaan-Mu mengatasi segala-galanya. Kuasa-Mu melampaui segala-galanya. Karena itu pagi hari ini kami masih boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu, mempersembahkan penyembahan kami, pujian dan pengagungan kami kepada-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan jabatan kami, tetapi semata-mata dengan kedahsyatan kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami secara ajaib dan sempurna. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang melawat kami, kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami menyembah Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan waktu yang terbaik bagi kami, di mana kami akan mendengarkan suara-Mu. Tolong kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan ketidakberdayaan. Semuanya itu membuat kami tidak akan pernah mampu memahami apa yang merupakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, kecuali Roh Kudus-Mu bekerja secara ajaib di tengah-tengah kami, menolong kami, memberikan pemahaman yang baik bagi kami. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, mampukan kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Bahkan lebih dari itu, kami mampu hidup di dalamnya, dan kami mampu menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini untuk kali yang kedua ya saya ada di tempat ini. Saya sangat bersyukur ya, Tuhan boleh menolong kita semua dan kita boleh kembali berjumpa dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita boleh berkenan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan Dia. Tanpa perkenanan Tuhan, mungkin kita sedang sibuk di luar sana dengan kesibukan kita masing-masing. Amin. Karena itu kalau pagi ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, itu suatu undangan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Amin. Ya, berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah. Karena itu rindukanlah selalu, sebab di dalam hadiratnya ada sukacita, sukacita yang terus membawa kita pada kemenangan dan juga kemenangan. Masalah kita banyak, pergumulan kita banyak. Ya, dunia semakin bergerak ke arah yang lebih sulit, bukan ke arah yang lebih gampang. Ya,
Tapi ketika sukacita itu menguasai keseluruhan hidup kita, sukacita yang sejati, bukan sukacita yang diada-adakan, ya, maka saya percaya sesulit apapun perjalanan hidup kita, tentu tetap ada kemenangan demi kemenangan. Karena itulah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Izinkan saya mengawali perenungan firman Tuhan pagi hari ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, semisal saya ini adalah seorang yang jahat, suka menyakiti orang lain, suka merampas harta milik orang lain, tidak peduli dengan sesama, sombong, angkuh, serakah, egois, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang menurut dunia, menurut manusia itu sangat buruk. Memperlakukan orang lain dengan tidak sopan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang ada dalam ruangan ini ada nggak yang mau berteman dengan saya? Ada nggak yang mau bersahabat dengan saya? Katakanlah mungkin saya preman kelas kakap lah. Ada? Halo Bapak Ibu? Nggak ada ya? Tentunya nggak ada yang mau ya? Ya? Semisalnya di dalam ruangan ini, di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ada satu atau dua orang yang mau berteman dengan saya, bersahabat dengan saya. Kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap orang itu? Akan membenci dia, akan mengejek dia, akan menegur dia dengan keras untuk tidak berteman dan bersahabat dengan saya, atau akan memberikan tepuk tangan yang begitu meriah, memberikan aplaus yang begitu luar biasa kepada orang yang mau berteman dan bersahabat dengan saya. Mana yang kita pilih? Hah? Pasti akan menegur dengan keras. Bahkan kalau toh dia masih tetap bersikeras untuk berteman bersahabat dengan saya, mungkin kita akan mengejek, bahkan membenci dia, dan kita tidak mau peduli dengan dia. Benar apa betul? Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam suatu kisah perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus sempat mampir di salah satu kota yang namanya Yeriko. Karena pada zaman itu, pada zaman Yesus, ketika orang mau bepergian dari Galilea ke Yerusalem maupun sebaliknya, pada umumnya orang-orang pasti melewati sebuah kota yang namanya kota Yeriko. Dan pada saat itu di kota Yeriko, Tuhan Yesus berjumpa dengan seseorang yang dikenal sebagai seorang yang berdosa, seorang yang luar biasa, seorang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia seorang yang kaya tapi tidak peduli dengan sesama. Dia seorang pemimpin tapi tidak memberikan teladan yang baik kepada orang lain. Bahkan dia rela dibenci oleh orang lain hanya demi kemewahan dan kenikmatan dunia. Dan ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus mau bersama-sama dengan orang itu. Kebanyakan orang pada saat itu mengatakan, bahkan mereka mencemooh Tuhan Yesus, mereka mengejek Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan menumpang di rumah orang berdosa. Siapakah dia Bapak Ibu? Sakeus. Pagi hari ini kita mau coba belajar dari kehidupan Sakeus. Apa yang membuat Tuhan Yesus mau menjumpai Sakeus? Amin. Mari kita buka di dalam Sakeus, di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah, saya undang kita berdiri sekali lagi, kita baca bagian ini secara bersama-sama, secara bersaut-sautan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, saya mohon kesediaan untuk membacakan ayat yang genap, dan bagian yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Bagian ayat yang ke-9 dan 10 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang Yesus, orang dia seorang Nabi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kita bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan melalui penginjil Lukas jelas menulisnya bagi kita. Ketika Yesus mengambil keputusan untuk menumpang di rumah Sakeus, semua orang, Alkitab mencatat semua orang yang ada di tempat itu, yang melihat hal itu, mencemooh Tuhan Yesus. Mereka mengolok, mengejek Tuhan Yesus, mereka menggerutu, mereka seakan-akan tidak bisa terima, dan bahkan mereka mengatakan Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ya, itulah Tuhan kita, Allah yang penuh kasih. Amin. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, mengapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, si orang berdosa itu? Apakah karena Sakeus adalah seorang yang kaya? Alkitab mencatat dia adalah seorang yang kaya, dia kepala pemungut cukai. Ya. Apakah karena Sakeus adalah seorang yang kaya, makanya Yesus tidak peduli dengan keberdosaan Sakeus? Yesus mau menumpang di rumah? Atau apakah Tuhan Yesus suka atau mau bergaul dengan orang berdosa? Jika tidak, mengapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya? Bahkan setelah bercakap-cakap dengan Sakeus di rumah Sakeus, Tuhan Yesus pun mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat yang ke-9. Pertanyaannya adalah, apakah hanya karena Sakeus adalah anak Abraham sehingga ia dan seisi rumahnya diselamatkan? Apakah hanya karena itu? Saya kira tidak segampang itu. Amin. Tidak segampang itu. Garis bawahi,
kalimat yang mengatakan karena orang ini pun anak Abraham. Ya, karena itu saya mengatakan tidak segampang itu. Tentu ada sesuatu yang lebih penting dari itu sehingga Tuhan Yesus sampai mengatakan demikian. Karena orang ini pun anak Abraham. Nah, untuk lebih jelas, jika kita perhatikan di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan New Living Translation, di sana dikatakan, hari ini keselamatan telah datang. Bukan saja telah terjadi, tapi keselamatan telah datang. Itu merujuk kepada pribadi Yesus sebagai sang juru selamat yang datang ke rumah Sakeus, yang datang menemui Sakeus. Dikatakan hari ini keselamatan itu telah datang ke dalam rumah ini karena orang ini, bahasa Indonesia menerjemahkannya adalah anak Abraham. Sementara dari New Living Translation itu menerjemahkannya karena orang ini telah menunjukkan dirinya sebagai anak Abraham yang sejati. Karena si Sakeus telah menunjukkan dirinya sebagai anak Abraham yang sejati. Artinya bahwa Sakeus mencerminkan kepribadian dari Abraham. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Sakeus, bukan? Ada sesuatu yang diperlihatkan oleh Sakeus. Ada sesuatu yang dipertontonkan oleh Sakeus. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Sakeus seperti yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga firman Tuhan mencatat telah menunjukkan dirinya ya sebagai anak Abraham, bukan sebatas anak Abraham, tapi ada tambahannya yang sejati. Artinya bukan kopian, bukan ciplakan, tapi murni, tulen. Amin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Sakeus? Apa yang ditunjukkan oleh Sakeus? Apa yang dipertontonkan oleh Sakeus seperti Abraham? Dalam perenungan saya kemudian mengkaitkan dengan pribadi Abraham. Kita tahu siapa Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12 dikisahkan sejak awal Abraham menerima panggilan Tuhan. Tuhan mengatakan, Abraham, keluarlah dari rumah bapamu, tinggalkan semuanya, tinggalkan papamu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu mau kemana. Abraham nggak tahu nanti bakal susah atau senang. Amin. Tuhan nggak jelas memberitahukan kepada Abraham bagaimana pemeliharaan Tuhan nanti. Tuhan nggak jelas memberitahukan kepada Abraham apa yang akan didapatkan oleh Abraham, apa yang disediakan oleh Tuhan kepada Abraham. Malah Abraham diperintahkan pergi bersama istrimu, bersama ponaanmu. Ponaannya juga ikut dan Abraham welcome. Amin. Mereka pergi, keluar, terus berjalan dan terus berjalan, meninggalkan Haran, anak-anak, meninggalkan Terah, dan mereka berjalan. Nggak tahu Tuhan mau bawa kemana. Pokoknya Abraham terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa
betapa Abraham itu sangat percaya kepada Tuhan. Amin. Dia nggak tahu Tuhan membawa kemana, tapi dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang sangat bertanggung jawab penuh, bahkan Allah yang memiliki hidupnya secara utuh. Amin. Bahkan ketika ada perselisihan antara Abraham dengan ponakannya si Lot, Abraham memberikan kesempatan kepada Lot, silakan engkau yang memilih. Kalau engkau memilih ke kiri, saya ke kanan. Engkau memilih ke kanan, saya ke kiri. Dan Lot memilih tanah yang subur, sementara yang gersang satu-satunya yang harus diambil oleh Abraham. Abraham gak komplain, gak bilang sama si siapa ini, si Lot, enak aja lu ikut gua, kalau lu ambil yang itu, lu ambil yang baik, lu kasih gua yang jelek, enak aja, udah lu aja yang dapat yang jelek, lu kan masih muda, tenaga lu kan masih full power, lu bisa usahakan itu. No, Abraham tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu indah. Amin. Bahkan sampai pada titik di mana kebergantungan Abraham kepada Tuhan sungguh-sungguh diuji. Anak yang sudah digumuli bertahun-tahun, ya, sampai usia 100 tahun, kandungan Sarah sudah tertutup, ya. Tuhan mengaruniakan Ishak kepada mereka. Setelah gede si Ishaknya, Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 22, Bapak Ibu, saya coba mendramatisir peristiwa itu. Saya merasa diri saya gak mampu. Anak laki-laki satu-satunya. Ketika dalam perjalanan Ishak bilang ke Abraham, Papa, di sini sudah ada kayu bakar dan api. Korban bakarannya mana? Sementara si Papa Abraham, korban bakarannya itu yang lagi bertanya kepada dia, anak kandungnya sendiri. Kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Nah, tapi Abraham dengan penuh keyakinan mengatakan kepada Allah yang akan menyediakan. Amin. Padahal dia tahu itu yang harus sediakan ini si Ishak yang Allah minta. Kita anak sakit pilek flu aja udah gergetan, ya. Istri masih lama-lama, suami sudah marah-marah. Ayo ini anak gimana nih, ayo bawa ke rumah sakit ya. Nanti saya langsung susul ke rumah sakit kalau memang papanya lagi di kantor. Benar apa betul? Ya. Begitu sebaliknya, di rumah sudah mulai saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu nggak perhatikan anak, jangan sembarangan sampai sakit kayak ini dan lain sebagainya. Dan ini diminta untuk dipersembahkan mati. Ya. Sampai-sampai ketika sudah sampai di tempat, Abraham semuanya sudah siap, ya, kayu bakar sudah siap di atas mezbah. Kaki tangan Ishak mulai diikat. Kira-kira perasaan dia di mana? Diangkat, ditaruh di atas mezbah kayu bakar. Rasanya kira-kira gimana Bapak Ibu? Sudah memegang pisau, ya, siap untuk ditancapkan ke tubuh dari Ishak untuk disembelih menjadi korban bakaran. Aduh, rasanya gimana ya Bapak Ibu? Tapi luar biasa. Amin.
Betapa Abraham tidak goyah. Dia tahu ini milik Tuhan. Kalau toh Tuhan minta, itu yang terbaik. Tidak tahu setelah itu Tuhan mau kerjakan apa. I don't know. Semua untuk Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Amin. Dan ketika itu mau diucapkan, suara Tuhan membela Abraham. Sudah cukup. Aku tahu sejauh mana cintamu terhadap aku. Amin. Luar biasa. Itu dia. Itu korban bakaran sudah saya siapkan di sini. Ambil dan persembahkan itu kepada aku, kata Tuhan. Amin. Nah, hal seperti inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada Zakheus. Orang ini, si Zakheus, telah menunjukkan dirinya sebagai anak Abraham yang sejati, sebagai keturunan daripada Abraham yang sejati, sebagai keluarga dari Abraham yang sejati, sebagai bagian dari pribadi Abraham yang sejati. Apa yang ditunjukkan oleh Zakheus yang sama dengan yang dipertontonkan oleh Abraham kepada Allah yang disembah. Yang pertama saya menemukan di dalam diri Zakheus ada kerinduan yang begitu kuat untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk melihat Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk ada di dalam dekapan kasih Tuhan, untuk ada di hadapan Tuhan. Ini yang ada di dalam diri Zakheus. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ya, Zakheus menunjukkan diri demi perjumpaannya dengan Tuhan. Zakheus keluar dari zona nyamannya, keluar dari rumahnya, keluar dari kemewahannya, keluar dari semua yang dia miliki di rumahnya. Dia keluar meninggalkan zona nyamannya untuk berjumpa dengan Yesus, untuk bisa melihat Yesus. Dia seorang yang kaya, dia seorang yang dia punya pesuruh yang banyak, dia punya pegawai yang banyak. Bisa aja seperti orang-orang kaya zaman modern sekarang, tinggal aja sediakan makanan yang enak di rumah, biasi tempat bersih-bersih, rapi-rapi di rumah. Bila perlu pasang teror di rumah yang bagus. Kemudian orang suruhan, tolong nanti kalau Yesus lewat kota Yeriko, tolong kasih tahu, bilang saya undang Tuhan Yesus mampir ke tempat saya. Saya sudah sediakan menu yang terfavorit untuk Yesus. Bisa aja kan? Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya zaman modern kan? Benar apa betul? Tapi yang Zakheus lakukan, no. Zakheus tidak memakai siapa-siapa. Dalam diri Zakheus bilang, urusan berjumpa dengan Yesus adalah urusan pribadi saya dengan Tuhan, bukan urusan siapa-siapa. Amin. Zakheus mau berurusan secara pribadi dengan Yesus. Dia berani bayar harga, tidak peduli apa kata orang yang melihat dia. Alkitab mencatat Zakheus berusaha untuk menerobos kerumunan orang banyak, tetapi tidak berhasil. Sebab apa? Badannya pendek. Ada tantangan yang begitu besar, ada halangan yang begitu luar biasa. Amin. Tapi Zakheus pantang menyerah hanya karena ingin melihat Yesus. Sudah keluar dari zona nyaman, pantang menyerah, berani bayar harga. Kenapa saya bilang berani bayar harga? Tentu orang-orang yang melihat dia akan menolak dia, menginjek dia. Orang kaya lagi lari-lari tuh.
Ya toh? Lagi nyusup sini, nyusup sana. Dan itu seorang kaya tuh. Yang itu orang berdosa mau kemana dia? Ikut-ikutan mau berjumpa dengan Yesus. Zakheus tidak peduli apa kata orang. Amin. Dia tetap pada prinsip untuk melihat Yesus secara pribadi. Itu urusan saya, bukan urusan siapa-siapa. Usaha yang dilakukan Zakheus begitu luar biasa. Dalam bahasa aslinya disebut sakti. Artinya bukan 1-2 kali berusaha, tapi dia terus berupaya secara terus menerus sampai berhasil menerobos semua tekanan. Amin Bapak Ibu. Bahkan sampai pada akhirnya dia sudah ada di tepi jalan yang akan dilewati Yesus. Dia masih belum puas. Dia kembali mengintrospeksi dirinya. Siapa dia? Dia sadar kalau dia punya keterbatasan, dia punya kekurangan, kelemahan. Karena dia pendek, amin. Dia lihat ada pohon ara. Tidak peduli apa kata orang. Masa bodoh apa kata orang. Saya harus manjat pohon ara. Dengan penuh keberanian, amin. Dia memanjat pohon ara itu hanya untuk melihat Yesus. Sekali lagi dia berani bayar harga. Manjat pohon ara untuk bisa melihat Yesus dengan jelas ketika Yesus lewat. Tidak peduli apa kata orang. Amin. Luar biasa perjuangan Zakheus. Dan pada akhirnya dia bisa melihat Yesus. Yang kedua, apa yang ditunjukkan oleh Zakheus? Zakheus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan bukan saja percaya kepada Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu. Inilah yang sebenarnya disebut dengan iman yang sejati. Bukan sekedar percaya. Bukan hanya sebatas percaya, ya Tuhan, saya percaya Engkau bisa, saya percaya Engkau sanggup, saya tahu Engkau Allah di atas segala. Bukan sekadar itu. Yang kedua, Zakheus percaya dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang sering kali terjadi adalah kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak bisa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Benar apa betul? Halo Bapak Ibu. Kita sudah berdoa, Tuhan tolong jaga lindungi anak saya yang mau ke sekolah. Tapi ketika anak kita berangkat, ada di sekolah, kita masih mikir, anakku baik-baik, aman gak ya? Masih ragu-ragu. Benar apa betul Bapak Ibu? Halo. Kita sudah berdoa untuk mau pelayanan nih, sudah persiapan, Tuhan tolong ya. Tapi ketika kita sudah mau memulai, masih ragu-ragu, grogi. Aduh saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Padahal sudah berdoa, sudah serahkan sama Tuhan nih, masih ragu-ragu. Halo, benar apa betul? Inilah iman yang sesungguhnya, percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kebergantungan kita hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham. Tadi saya sudah kisahkan ya, sampai pada titik dia harus mempersembahkan Ishak. Ini yang dilakukan juga oleh Zakheus. Ketika Yesus sampai di pohon itu,
ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan apa kepada Sakeus? Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumah. Sakeus baru mendengar berita tentang Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu kayak apa? Sakeus baru mengenal ya. Belum tahu secara persis, belum kenal secara mendalam siapa Yesus. Amin. Tapi firman Tuhan mencatat, Sakeus segera turun. Amin. Sakeus segera turun, dan di bawahnya kata segera. Artinya tidak mengulur-ulur waktu, tidak menunda-nunda, tapi langsung respon. Ya kan, turun. Bahkan Alkitab mencatat dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Bukan dengan terpaksa atau berat hati. Yang seringkali terjadi kan seperti itu. Aduh, ya udah terpaksa lah terima pelayanan. Ya kan? Loh Bapak Ibu, belajar dari kehidupan Sakeus. Sakeus tidak berpikir panjang, aduh Tuhan nanti dulu Tuhan, rumah masih berantakan. Entar dulu Tuhan, nanti apa kata orang. Entar dulu Tuhan, rumah belum beres. Entar dulu Tuhan, saya belum siap-siap apa-apa di rumah. Nanti dulu deh, saya telepon dulu keluarga di rumah untuk siapin. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu disembunyikan sama Sakeus. No, Sakeus langsung membuka diri. Dia percaya sepenuhnya bahwa kehadiran Yesus di dalam rumahnya adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan dia. Amin. Yang berikut, kenapa saya bilang Sakeus mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan? Ketika setelah percakapan Tuhan Yesus dengan Sakeus, kita tidak tahu, penginjil Lukas tidak secara jelas mencatat apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Firman Tuhan seperti apa yang Tuhan Yesus beritakan kepada Sakeus, sehingga Sakeus langsung berdiri dan mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus sudah pakai hitung-hitungan lagi. Gak suruh bagian keuangan untuk hitung dulu. Yang profitnya ada berapa di tahun ini, berapa yang harus saya kembalikan kepada mereka yang sudah saya peras, apa yang harus saya lakukan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam New International Version, ya, di sana dikatakan, Sakeus berdiri dan langsung mengatakan kepada dia, lihat Tuhan, lihat Tuhan, saat ini tidak mengulur-ulur waktu. Amin. Sakeus tetap konsisten. Ketika berjumpa dengan Yesus, Sakeus segera turun. Ketika Tuhan bilang, hari ini aku mau menumpang di rumah, Sakeus tidak mengulur-ulur waktu. Ini kali yang kedua lagi, Sakeus tetap konsisten mengatakan, lihat Tuhan, saat ini, sekarang ini juga, amin, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang-orang miskin, dan jika ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Lalu dari mana Sakeus akan ini? Separuh hartanya sudah dikasih kepada orang-orang miskin, tinggal 50%. Dan semua orang tahu dia adalah orang berdosa, kepala pemungut pajak. Dia kalau sudah dikatakan orang berdosa,
berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh Zakheus dalam keterkaitannya dengan pekerjaan ini. Kalau semuanya itu sudah dilakukan Zakheus, dari mana Zakheus akan hidup? Apa jaminan hidup bagi Zakheus? Dan selain bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada titik inilah yang saya kemudian mengatakan iman yang sejati. Amin. Bukan sekadar percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa bimbang, tanpa ragu, tanpa takut. Amin. Keren sekali Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 20 mengatakan, terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Inilah yang Tuhan dapatkan di dalam diri Zakheus. Sangat berbeda dengan semua orang yang ada pada waktu itu. Mereka hanya bisa mengejek dan mengolok-olok Tuhan Yesus dengan mengatakan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Padahal Tuhan juga menaruh di dalam diri mereka kerinduan yang begitu kuat untuk bisa melihat Tuhan yang akan melewati kota Yeriko. Tuhan juga menaruh di dalam diri mereka, menggerakkan mereka, memotivasi mereka keluar meninggalkan zona nyaman mereka untuk ada di tepi jalan melihat Yesus yang akan lewat. Mereka berkerumun di situ. Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan kepada mereka, mengundang mereka untuk ada di setiap jalan yang akan dilewati Yesus. Tetapi cara mereka merespon ketika Yesus hadir di Yeriko sangat jauh berbeda dengan cara Zakheus merespon. Dan karena itu Tuhan Yesus mengkhususkan Zakheus. Sangat berbeda dengan seorang pemimpin yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa diselamatkan? Tuhan Yesus bilang apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengambil harta orang lain dan lain sebagainya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia bilang apa? Semuanya sudah aku kerjakan. Oke, kata Tuhan. Pulanglah, jualan semua hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin. Dia langsung sedih dan mencari kepala. Gak sanggup dia pulang. Hatinya masih bergantung kepada kekayaan dia, harta dia. Sangat berbeda dengan Zakheus. Amin. Pertanyaan yang kita renungkan adalah, mengapa Zakheus bisa seperti itu? Apakah karena Zakheus baik? No, Alkitab mencatat dia orang berdosa. Amin. Apakah karena Zakheus hebat? Tidak. Ya. Apakah Zakheus cinta Tuhan? Tidak. Ya. Zakheus juga masih belum bertobat kok. Gak mungkin dia mengasihi Tuhan. Ya. Dia masih berdosa. Ya. Roma 3 ayat 10 dan 11 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Firman Tuhan jelas, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, karena tidak ada seorang yang benar di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu mengapa Zakheus bisa melakukan seperti itu? Jawabannya adalah semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu. Filipi 2 ayat 13 mencatat, karena Allah lah yang mengerjakan
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah, bukan kerelaan kita. Amin. Karena Allah rela mengerjakan semua pekerjaan baik di dalam hidup kita sehingga kita mampu melakukan semuanya. Tentu bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang memulai semuanya itu dalam diri Sakeus. Tuhan yang menaruh rasa penasaran di dalam diri Sakeus. Tuhan yang menaruh kerinduan yang begitu kuat di dalam diri Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan, sekaligus memotivasi Sakeus, mendorong Sakeus, memberikan keberanian kepada Sakeus, sehingga Sakeus mampu dan berhasil sampai Sakeus ada pada posisi yang sudah ditentukan Tuhan, yaitu terdepan di atas pohon ara itu. Tuhan yang bekerja di dalam diri Sakeus, di dalam semuanya, termasuk menyediakan pohon ara itu bagi Sakeus. Bapak Ibu, wah, kalau saya, kemungkinan besar saya menyesal. Karena itu saya masih terus dalam pergumulan. Tuhan mampukan saya. Pohon ara bukan sesuatu yang gampang bagi Sakeus. Tuhan sediakan pohon ara. Dalam perhubungan saya mendapat pengertian begini. Pohon ara dan Tuhan sediakan bagi Sakeus adalah merupakan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus secara terang-terangan tanpa halangan apapun. Amin. Karena ada di tempat ini. Tapi ada pengertian lain. Pohon ara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proses penanggalan diri Sakeus terhadap semua kesombongan, keangkuhan, keegoisan yang diawali sejak ia mulai keluar dari zona nyamannya dan terus berusaha menerobos kerumunan orang banyak, bahkan berani mendahului mereka dan dapat melihat Yesus dengan jelas. Sakeus berani bayar. Dia berani meninggalkan semuanya. Kesombongan, keangkuhan, keegoisannya, tidak peduli apa kata orang. Yang penting tujuannya tetap sama. Satu, ingin melihat Yesus. Amin. Pohon ara merupakan kelanjutan dari proses penyangkalan diri Sakeus terhadap berbagai kemewahan dan kenikmatan dunia yang ia miliki, sekaligus merupakan bagian dari proses pertobatan Sakeus menuju kepada kelahiran baru di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat Sakeus berhasil menyelesaikan semuanya dengan indah di mata Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berproses di dalam diri Sakeus, mengerjakan berbagai perubahan yang begitu luar biasa. Perubahan paradigma, perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Proses metamorfosis itu di dalam diri Sakeus. Sakeus bagaikan ulat yang menjijikkan orang berdosa. Ketika berjumpa dengan Yesus, Sakeus masuk di dalam proses metamorfosis, pembentukan karakter oleh kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya Sakeus berhasil keluar menjadi orang yang indah di mata Tuhan, menjadi kupu-kupu yang menyukakan hati Tuhan. Sakeus berdiri dan mengatakan, lihat Tuhan sekarang juga. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Dulunya Sakeus adalah orang yang rela dikucilkan, bahkan rela dibenci oleh orang-orang sebangsanya.
demi harta, demi kekayaan, demi jabatan. Kini Sakeus diubahkan menjadi Sakeus yang berani melepas harta, melepas kekayaan, melepas jabatan, bahkan semua kemewahan demi kebahagiaan dan keselamatan yang sejati di dalam Kristus. Dan karena itu Tuhan melakukan jauh melampaui yang Sakeus inginkan. Yang Sakeus inginkan adalah hanya ingin melihat Tuhan. Amin. Tapi yang Tuhan lakukan adalah memulihkan kehidupan Sakeus 100%. Mengembalikan diri Sakeus, pribadi Sakeus, kepada kepribadian yang sebenarnya sesuai arti nama Sakeus, yaitu murni, tidak ternoda, tidak tercampur dengan yang lain-lain. Arti nama Sakeus adalah sejati, murni. Amin. Tuhan Yesus mengembalikan diri Sakeus kepada kepribadian yang sesungguhnya di mata Tuhan. Bahkan bukan saja Sakeus yang memperoleh pemulihan, bahkan keselamatan yang sejati. Alkitab mencatat Sakeus dan seisi rumahnya. Amin. Kehidupan Sakeus dipulihkan semua karena Tuhan. Karena itu bagian terakhir saya ingin mengatakan, ketika Tuhan yang mencari kita, Ia pasti menemukan kita. Ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Ia pasti dapat menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi seperti Sakeus? Saya undang di musik bisa ke depan. Maukah kita menjadi seperti Sakeus? Kalau kita mau, ada dua. Yang pertama, rindukanlah senantiasa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan yang kita hadapi. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, tetap berjuang dan pantang menyerah. Yang kedua, percaya dan percayakanlah diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hiduplah sesuai yang Tuhan mau. Sebab apa? Sebab Dialah satu-satunya sumber dari semua yang kita perlukan, bahkan pusat dari seluruh kehidupan kita. Jesus be the center of our life. Jesus be the center of it all. Dialah segalanya bagi kita. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya, katakanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air mata
Ibu saudara yang dikasih itu, mungkin di saat-saat tertentu kita ada di dalam situasi yang sulit. Jalan hidup kita berliku-liku. Masalah yang satu belum selesai, satu datang lagi. Bahkan mungkin di saat-saat tertentu kita ada di dalam kesulitan yang membuat kita payah, merasa diri sudah tidak sanggup lagi. Saya mau katakan satu hal buat kita. Pegang kalimat ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang bersahabat. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, tidak peduli persoalan dan pergumulan seperti apa yang kita hadapi, tidak peduli tantangan dan rintangan yang seberat apa yang menghadang jalan hidup kita. Yang terpenting adalah bersama siapa kita menjalani hidup ini. Ketika kita berjalan bersama Yesus, ketika kita menjalani hidup ini bersama Yesus, percayalah, selalu ada jalan terbuka bagi kita. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar tidak akan pernah mundur karena dosa-dosa kita. Dia akan tetap mencari dan terus mencari kita sampai Ia menemukan kita dan Ia memproses kita seperti yang Ia mau, karena Dia ingin di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Makasih Bapa. Dialah segalanya bagi kita. Dialah yang terbaik bagi kita. Dia sumber segalanya bagi kita. Mari kita mau naikkan doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kami berdiri di hadapan. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan. Kami percaya kasih tidak akan pernah mundur bagi kami. Dimanapun kami berada, dalam situasi dan keadaan apapun adanya kami percaya kasih akan tetap mengikuti kami. Kami tolong kami, mampukan kami, supaya kami tetap memiliki kerinduan yang amat sangat untuk senantiasa bersama. Bahkan kami lebih lagi terus memegang teguh janji-janji, terus berdiri di atas kebenaran firman, dan terus mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada-Mu, karena kebergantungan kami hanya di dalam Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan dan bagi-Mu sekarang dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk. Salam. Ada sebaiknya pada pagi hari ini. Siapa sudah berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, berikan terpujian Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita renungkan firman ini. Kita renungkan siang dan malam, dan kita lakukan. Itulah yang diinginkan Tuhan buat saudara dan saya untuk bisa sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Pertama kali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tomci yang sudah memberikan berkat
buat kita pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Bila Tuhan memberkati kesehatan Pak Tomsi, diberkati kerinduannya, pergumulannya, diberkati di dalam pekerjaannya, agar di dalam pekerjaannya bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menjadi berkat buat pekerjaannya, terutama diberkati di dalam pelayanannya. Dimanapun Tuhan utus hambanya menjadi pelayan Tuhan, bila bisa menjadi berkat bagi semua orang, sehingga lewat pelayanannya bisa menyenangkan hati Tuhan. Diberkati seluruh keluarganya, anaknya, istri, diberkati oleh Tuhan. Pertama kali, sekali lagi yang mengucapkan Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Pertama kali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dukung dan kita doakan jemaat yang tidak bersama dengan kita pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat berada, kita doakan supaya di minggu yang akan datang supaya bisa kembali bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Mungkin jemaat yang sedang sakit, mari kita bawa dalam doa, yaitu Mbak Inem, Bu Erlina, mungkin ada yang sakit, kita bawa dalam doa supaya sakitnya cepat sembuh, supaya bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kita. Mungkin jemaat yang lemah imannya, kita dukung dalam doa. Yang saat ini pergumulan, kita bawa dalam doa supaya jemaat tetap mengandalkan Tuhan seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari tolong ditampilkan kegiatan gereja kita yang ada di gereja ini. Selamat sekat kepada umum setiap minggu untuk menerima hadirat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu kami mengajar untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman untuk remaja dan pemuda. Kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja setiap minggu ketiga pukul 8 pagi, tempat di ruang tamu gereja. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama menyembah dapat mengikuti ibadah doa malam setiap Selasa jam 7 malam. Bagi para wanita, kami mengundang dapat hadir dalam ibadah WB setiap minggu pertama hari Rabu jam 6 malam. Tetap terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengingatkan setiap hari Selasa jam 7 malam ada doa malam. Dimohon kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selagi ada waktu yang diberikan Tuhan buat kita, mari kita berikan waktu untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap hari Rabu, setiap Rabu pertama ada WDIB. Dimohon kepada kaum wanita supaya bisa mengikuti segala kegiatan gereja yang ada di gereja kita ini. Mari kita dukung dan kita doakan segala kegiatan gereja di tempat ini supaya berjalan dengan baik sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Yang terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengungsi. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga bawa pujian, singer, telepon, LCD yang melayani penerima tamu, bahkan siapapun yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanannya. Biarlah pelayanan kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya menjawab diri.
Sungguh hanya Yesus Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami bersama-sama boleh beribadah di tempat ini, untuk memuji, untuk menyembah, untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang begitu luar biasa memimpin setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami percaya lewat kebenaran firman-Mu hidup kami Engkau ubahkan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati Pak Tonaji yang pada pagi hari ini Tuhan putus untuk memberitakan kebenaran firman. Tuhan memberkati beliau. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita di dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, seluruh keluarganya Tuhan berkati, supaya keluarga ini juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami berdoa untuk seluruh tim musik, untuk seluruh para pekerja yang ada di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Persatukan kami dalam ikatan tali kasih, sehingga kami boleh sehati, sepikir, seroh, sejiwa. Satu tujuan kami untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di mana ada kesatuan dan persatuan, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan memberkati, di situ Tuhan memimpin kami menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga. Kami bersyukur hari ini Bu Inem yang sakit sudah boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percayakan Bu Inem seutuhnya di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakan kesehatan Bu Inem, berikan beliau kekuatan, berikan damai sejahtera dan sukacita surgawi dalam hidupnya. Tambah-tambahkan iman percayanya ya Tuhan, sehingga dia makin hari makin bergantung dan mempercayai Engkau seutuhnya. Sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi seluruh jemaat tempat ini menjadi seperti Sakeus ya Tuhan, yang dengan sungguh hati, dengan kerinduan ya Tuhan, mencari Engkau sampai ketemu Engkau di dalam hadirat-Mu, sampai ketemu Engkau dan Engkau tinggal di dalam rumah kami masing-masing, tinggal dalam bait kami masing-masing, menuntun kami, membimbing kami, memproses kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami menjadi baru di dalam Kristus Yesus, mengalami metamorfosis Tuhan, menjadi indah di dalam Engkau. Kami tahu itulah kerinduan-Mu atas kami semua jemaat GPIR hidup, sehingga lewat hidup dan kehidupan kami boleh mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tak mampu, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang memimpin, yang membimbing, yang mengajar, yang mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi Bapak yang ada di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, untuk tunas remaja. Kami serahkan mereka di dalam perlindungan tangan Tuhan dari pengaruh-pengaruh jahat dunia ini Tuhan, karena kami tahu orang yang senantiasa dalam perlindungan Tuhan akan melepaskan dari pengaruh dunia. Tolong anak-anak ini supaya mereka mengasihi Tuhan,
supaya mereka takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati anak-anak ini. Berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berikan mereka hati yang mengasihi anak-anak ini, memberikan dasar firman yang kuat untuk anak-anak ini, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan lain di gereja ini, baik untuk doa malam, untuk VBI Tuhan, untuk ibadah raya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan senantiasa hadir bagi kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menetapkan jalan-jalan kami. Jangan biarkan kami berjalan menurut kehendak kami sendiri. Kami perlu Engkau dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami tadi kami Erlina, Tuhan juga jamah dan jangkau dia Tuhan. Biar Tuhan sendiri ya Tuhan yang menjadi penghibur bagi dia di dalam sakitnya. Biar dia tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan kami. Engkau melihat Tuhan keadaan jemaat di tempat ini. Biar Engkau sendiri Tuhan yang membukakan jalan untuk kami semua yang sekarang sedang mengalami problem di dalam rumah tangganya, di dalam ekonomi, di dalam pekerjaannya. Bahkan mereka yang mengalami problem di dalam rumah tangga mengenai anak-anaknya, biarlah Engkau boleh hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu. Ketika kami berserah kepadamu dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, kami percaya ada jalan yang terbuka. Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan bukakan terobosan-terobosan baru, dan Tuhan akan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mati. Engkau mati tetapi Engkau bangkit kembali, dan Engkau memberikan kebangkitan itu juga bagi kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang hanya menerima saja, tetapi kami mau bangkit untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota Surabaya, untuk Bapak Wali Kota dan seluruh tim yang ada di dalam pemerintahan di kota Surabaya ini. Tuhan memberkati mereka. Berkati mereka dengan roh takut akan Tuhan, supaya mereka bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan sendiri. Keamanan dan ketentraman kami percayakan. Kami percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami di kota Surabaya, di tengah-tengah setiap gereja yang ada di tempat ini, itu adalah jaminan bagi kami bahwa kami boleh beribadah, bahwa kami boleh hidup tenang bersama-sama dengan Tuhan, menikmati Engkau di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Berdoa untuk pemerintah di negeri kami. Tuhan memberkati Pak Jokowi dan seluruh menteri serta stafnya sampai akhir daripada tugasnya Tuhan, supaya tetap negeri ini dalam keadaan aman, tentram dan damai. Kami rindu ya Tuhan, negeri ini ada di dalam tangan-Mu, negeri ini ada di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami percaya satu hari nanti Tuhan akan terjadi penuaian besar di negeri ini Tuhan. Lewat hidup kami, lewat karakter kami, lewat Injil yang kami beritakan, akan terjadi hal-hal yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih sekali lagi Bapak yang ada di surga. Kali lagi kami serahkan seluruh jemaat di gereja ini di tangan Tuhan, untuk Tuhan berkati, untuk Tuhan kuduskan seluruh persembahan yang dimasukkan di dalam gereja ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami
semua yang percaya akan sama-sama berkata, Yesus berkata.